Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya APBN per 31 Januari 2026, berdasarkan laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisa Dewa, itu ternyata mengalami defisit sebesar 54,6 triliun rupiah. Nah, defisit di awal tahun 2026 ini sebenarnya lebih besar ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yang dimana pada tahun lalu sebesar 23 triliun rupiah. Lalu bagaimana defisit di awal tahun ini, defisit APBN di awal tahun ini akan berpengaruh terhadap ekonomi ke depannya? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Raden Pardede, Ketua Tim Asistensi Kemenko Perekonomian yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom di sini. Terima kasih Pak Raden sudah bergabung bersama kita dan langsung saja nih saya ingin tanyakan tentang defisit APBN per 31 Januari 2026 yang kalau menurut Pak Purbaya itu menyatakan semuanya masih terkendali. Tapi sejauh mana nih makna terkendalinya? Karena mungkin kalau orang awam berpikir defisit itu ya berarti ada besar pasak daripada tiang begitu Pak Raden. Silahkan. Ya, pertama kalau kita lihat Mbak Rizka ya, kalau di tahun 2025 memang ada eh, pengurangan belanja di semester pertama. Ingat nggak, waktu itu disebutkan efisiensi, di mana Ya. seluruhnya perjalanan, pembelian barang itu diberhentikan. Nah, kemudian dilakukan perubahan di sana-sini di dalam APBN-nya. Itu yang mengakibatkan kalau kita lihat di tahun lalu belanja di Januari itu sangat kecil sekali, ya. Nah, perbedaannya sekarang itu sangat signifikan. Kalau di bulan Januari tahun lalu belanjanya itu hanya 180 triliun, maka sekarang belanjanya itu 227. Dan terutama pembedanya ini adalah belanja sosial dan belanja MBG. Jadi kalau dulu MBG itu kan boleh dikatakan hanya 45 miliar. Sekarang ini kalau nggak salah MBG itu sangat signifikan, lebih dari 20 triliun rupiah. Jadi itulah sebetulnya yang membedakan paling utama dari sisi belanja di tahun 2025 dibanding 2026. Nah, akibatnya tentu kalau belanjanya sekarang ini sangat signifikan. Jadi kalau tahun 2025 kita sebutkan efisiensi, tahun 2026 adalah efisiensi, tidak ada efisiensi, normal seluruh belanjanya, bahkan ditambah dengan item belanja yang sangat signifikan pada MBG. Jadi otomatis memang kenaikan belanja yang saya katakan tadi sekitar 7 triliun, boleh dikatakan itu. Sementara pendapatan negara itu naik juga sebetulnya dari 157 triliun menjadi 172 triliun. Jadi naiknya itu sebetulnya 15 triliun ya. Kenaikan belanja itu sangat signifikan karena dia dinormalisasi ditambah dengan MBG ya. Sementara pendapatan negara itu naik tetapi naiknya lebih sedikit. Akibatnya memang defisitnya jadi naik. Itu dia. Jadi terutama pembedanya kalau boleh saya katakan adalah belanja di MBG dan belanja sosial. Itu yang menyebabkan terjadinya defisit yang sangat besar sekali. Nah, pertanyaan adalah apakah defisit yang tadi disebutkan sebesar berapa tadi 54,6 6 triliun triliun, rupiah. apakah itu berbahaya atau tidak? Itu tergantung ya. Saya sebagai ekonom, observer melihatnya satu tergantung kepada kalau kita annualize dia itu sekitar disebutkan mereka sekitar 0,21% PDB. Kalau di annualize katakan kalau kira-kira sama seperti terus-menerus defisitnya, maka dia menjadi sekitar 2,4-2,5%. Target daripada pemerintah adalah 2,68%. Jadi kalau kita hanya melihat bulan Januari, ya belum kita bisa menyatakan, oh ini akan melampaui defisit karena target defisitnya kan 2,68%. Sedangkan perkiraan sekarang hanya 0,21% defisit itu satu tahun pertama. Kalau dikali 12, itu kan sekitar 2,5 yang saya katakan tadi.
Jadi kalau hanya dari sisi itu, wah nggak terlampau berbahaya. Cuman yang mungkin yang perlu kita lihat berikutnya nanti, kalau belanjanya terus seperti ini, karena tadi kita tahu belanja MBG ini kan sangat signifikan dari bulan ke bulan. Dan ada kenaikan dari jumlah pelanggan atau jumlah yang diberikan saudara-saudara kita MBG ini dari 60 juta bahkan sampai ke 80 juta. Kalau ini naik terus ke depan, nah pertanyaan adalah pendapatan negaranya naik terus atau tidak. Kalau itu tidak terkejar, maka tadi itu defisitnya bisa lebih tinggi lagi dari target itu. Ya, tetapi kalau ada perbaikan dari sisi penerimaan nanti, inilah yang menjadi kunci. Pembeda itu nanti adalah penerimaan perpajakan kita, apakah ada perbaikan dalam bulan-bulan ke depan itu. Itu sebetulnya yang menentukan apakah budget defisitnya menjadi di atas target yang saya katakan tadi. Oke, jadi ini masih terkendali karena juga masih terlalu dini ya untuk kita simpulkan Betul. apakah ini akan membahayakan atau tidak begitu. Nah, tadi kalau misalnya disebutkan juga kan beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan belanja itu ada MBG, ada sosial juga begitu ya. Apakah semua lonjakan itu memang sudah efektif nih Pak Raden? Ya, Apakah sudah sesuai dengan sasarannya? Memang berhasil meningkatkan stimulus juga ekonomi di tengah masyarakat begitu? ya, kalau kita lihat memang kalau dikatakan ini sesuai dengan target pemerintah karena pemerintah waktu itu kan menyatakan mereka akan membelanjakan atau pemerintah akan membelanjakan sebesar 330 triliunan ya kan untuk MBG ini. Dan ini adalah memang item belanja yang paling besar itu loh. Jadi kalau ini naik terus tadi yang kita katakan itu persoalannya adalah di samping MBG ini apalagi nih ya. Yang kedua, apakah MBG atau program-program pemerintah itu menciptakan pertumbuhan atau tidak, baik kepada kelompok bawah, kelompok menengah, kelompok atas. Yang ketiga adalah apakah pertumbuhan yang disebabkan oleh program-program pemerintah itu memberikan gaji, memberikan income yang di atas PTKP. Tahu PTKP kan? Ya, Yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilannya kebanyakan PTKP-nya yang terjadi, jadi maksud saya kalau program-program ini yang dihasilkan adalah pekerjaan yang di bawah PTKP. Jadi di bawah, kalau sekarang di bawah 4,5 juta per orang, kalau kita gaji kita di bawah 4,5 juta per orang, karena dikali disetahunkan itu 56 juta per tahun, maka dia tidak kena pajak. Jadi kalau kebanyakan pekerjaan yang diciptakan adalah yang gajinya di bawah itu, ya kan? Maka penerimaan tidak naik meskipun ada pertumbuhan. Nah, itu dia yang menjadi kunci ke depan ini. Ini yang mungkin satu hal yang perlu diingatkan. Kalau yang kita ciptakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang di bawah PTKP, meskipun pertumbuhan naik, penerimaan tidak naik. hmm. Berarti ya, karena dia tidak dikenakan pajak gitu loh. Nah, inilah menjadi PR saya pikir buat kita, buat pemerintah ya. Bagaimana kita menaikkan income daripada orang, penerimaan daripada orang-orang yang bekerja di sektor pemerintah, di MBG, di Koperasi Merah Putih nanti yang gajinya itu bisa kena pajak. Artinya kalau kena pajak itu gajinya cukup baik itu maksud saya. Gitu. Hmm, oke. Itu key-nya di situ. Demikian juga pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang lain itu harus pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, ya, supaya gajinya baik. Jadi yang ingin saya katakan, bagaimana supaya belanja tadi itu adalah belanja yang efektif dan berkualitas, yang menaikkan produktivitas dan menaikkan income yang cukup baik. Itu. Kalau itu terjadi, maka kita tidak khawatir dengan budget defisit. Kalau itu terjadi, karena dia akan menciptakan pertumbuhan sekaligus juga menaikkan penerimaan daripada pemerintah. Baik, berarti kalau misalnya lonjakan belanja ini memang tidak dipikirkan secara baik-baik, begitu akan ada muncul resiko munculnya inflasi hingga menekan daya beli masyarakat juga dong, Pak? Nah,
kalau inflasi itu bukan akibat dari belanja utamanya ya, tapi kalau pembiayaan, artinya kalau budget defisit itu dibiayai melalui penciptaan uang melalui Bank Indonesia yang berlebihan, kemudian tadi kalau belanjanya tidak efektif, itu akan menciptakan inflasi, gitu loh. Jadi dampak ke inflasi kalau saya lebih tidak mengkhawatirkan untuk jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, kalau budget defisit ini ya dipakai untuk membiayai pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif dan dibiayai melalui Bank Indonesia melalui moneter, ya, maka kita akan berbahaya dalam jangka panjang. Ya, jadi biasanya budget defisit bisa naik, Mbak, dalam tempo singkat itu nggak apa-apa kalau Hmm. dibelanjakan untuk yang positif, untuk yang produktif. Saya melihat contoh itu. Saya lihat contoh di Vietnam. Mereka menambah budget defisit kira-kira 2-3 tahun secara berturut-turut, ya di atas 3%. Tetapi jelas belanjanya itu dipakai untuk infrastruktur. Hasil daripada pembangunan infrastruktur yang bersih ya, dan dia menyebabkan produktivitasnya naik, dia akan meningkatkan produktivitas dan ekonomi growth, pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan revenue-nya, karena ujung-ujungnya pertumbuhan itu berdampak positif nggak terhadap revenue-nya, gitu loh. Kalau belanjanya itu positif, maka orang tidak mempersoalkan budget defisit itu. Demikian juga contohnya di India, mereka budget defisitnya lebih dari 3%, mereka melakukan belanja yang sangat signifikan untuk teknologi. Ya, teknologi elektronik, teknologi di semiconductor. Orang juga melihat itu, oh itu adalah a good spending, itu adalah belanja yang produktif. Akan tetapi itu harus dikelola dengan baik tentunya. Kalau kita lihat meskipun mereka mau bikin untuk infrastruktur atau untuk teknologi, tetapi sana-sini bocor. Nah itu tidak efektif. Kalau itu Hmm. tidak ada kebocoran dipakai untuk hal yang produktif seperti itu, infrastruktur, sebetulnya budget defisit lebih besar dari 3% juga dalam tempo tidak terlampau lama ya, nggak bisa terus-menerus. Itu masih baik. Kalau temponya makin lama dia, maka yang terjadi adalah hutang yang menumpuk itu bisa membawa kita ke bawah, gitu ya. Jadi tidak selalu menjadi negatif budget defisit ya dalam tempo singkat, tergantung dia digunakan untuk apa. Tetapi juga nggak bisa lama-lama. Oke. Nah, kalau yang di 31 Januari ini sudah produktif berarti Pak belanjanya. Kalau kita lihat ini sekarang so far so good. Kalau sekarang ini, kalau 1 bulan ini, yang saya katakan ke depan yang kita lihat adalah karena di bulan Januari ini kita lihat ada yang menarik di situ bahwa PPN jadi konsumsi terjadi kenaikan, makanya PPN-nya naik kan. Akan tetapi income belum naik karena PPH perorangan maupun PPH korporasi itu masih turun. Hmm. Nah, itu sebabnya menurut saya, kalau saya lihat ini dari angka-angka bulan Januari itu, maka masih banyak yang belum bayar pajak dengan baik. Tax reform menjadi kunci di sini. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan ke depan. Tax reform. Jadi supaya itu yang kita sebutkan itu kebun binatangnya diperluas. Jangan binatang yang sama itu terus diperas-peras gitu loh. Tapi kebun binatangnya diperluas. Ya, masih banyak yang menghindar. Ini menjadi kunci. Jadi core tax ya yang dipunyai oleh pemerintah, Departemen Keuangan sekarang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan ada yang bocor. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi, kualitas belanjanya menjadi kunci di situ, ya. Karena kualitas belanjanya itu menentukan kualitas pertumbuhan dan menentukan juga nanti kualitas penerimaan, ya. Oke. Aktivitas dari belanja itu menjadi key di situ. Kalau semua itu sudah dilakukan, ya, tapi tidak bisa lagi, maka mau tidak mau, kalau keadaan seperti itu, mau tidak mau, mungkin kita harus cut spending. Itu adalah Ya. kerjaan terakhir itu loh, cut spending gitu.
Artinya kita mengurangi belanja, mungkin nanti di semester kedua, semester keempat, belanjanya nggak bisa lagi, penerimaannya nggak bisa lagi digenjot dengan yang tadi. Mau tidak mau, kita harus melakukan cut spending. Itulah kira-kira strategi secara umum yang boleh saya sebutkan sekarang. Ya, kemarin sempat disebutkan bahwa ada peningkatan di penerimaan pajak, tapi nampaknya masih belum maksimal ya kalau melihat dari hitung-hitungan yang sekarang ini. Ya belum, saya pikir belum maksimal. Itu terlihat dari PPH, pajak penghasilan, baik itu korporasi maupun individual itu belum maksimal. Dan itu dibandingkan tahun lalu masih turun. Itu yang saya katakan tadi, kemungkinan besar juga bahwa income penerimaan daripada orang-orang yang bekerja itu ada penurunan atau secara administratif kurang bagus. Jadi mungkin itu yang harus diperbaiki. Jadi itu yang saya katakan tadi, dengan memperbaiki core tax, kemudian compliance, kepatuhan diperbaiki, itu menjadi pekerjaan mulai bulan 2, 3, 4 ke Dan depan. seterusnya. Dan kalau misalnya di awal tahun ini saja sudah ada defisit tadi itu ya, defisit APBN, ada perlu kekhawatiran juga nggak sih Pak untuk kedepannya ini kita dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi? Kan di tahun 2026 tuh ada target ekonomi tumbuh sekitar 5,5 ya, hingga 5,6%. Jadi begini, kalau saya melihat pertumbuhan ekonomi, jangan melihat hanya berdasarkan pemerintah. Karena sebetulnya ekonomi kita ini lebih dari 80% ya, disumbang oleh swasta. Ya, hanya 2%, 20% lah kira-kira ya, saya perkiraan kasar saja, yang disumbang oleh pemerintah, kemudian juga BUMN-BUMN seperti Danantara dan yang lain-lain. Itu kurang dari 20%. Jadi kalau kita lihat ini, pertanyaan adalah apakah kebijakan-kebijakan kita itu memberikan semacam memfasilitasi dan menjadi katalisator untuk swasta berperan lebih banyak. Itu juga penting. Karena ekonomi kita ini sebetulnya, mesin ekonomi kita ini lebih banyak digerakkan oleh dunia usaha dan swasta. Bukan pemerintah. Jadi belanja pemerintah itu dibanding seluruh ekonomi kita itu relatif kecil. Kalau hanya APBN itu sekitar 9%, 8-9% cuman belanja itu semuanya. Itu baik itu belanja barang, eh, belanja kepada pegawai, belanja modal, itu sekitar 9% dari PDB. Jadi yang berperan lebih banyak itu swasta itu, Mbak. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah budget defisit sekian akan langsung berpengaruh kepada ekonomi kita bisa bertumbuh nggak 5,5%? Nggak ada hubungannya secara langsung. Kalau swastanya berperan sangat sangat luar biasa, itu masih bisa tetap dicapai. Oke, jadi memang ada banyak faktor juga nanti yang akan berpengaruh gitu ya Pak ya terhadap pertumbuhan ekonomi ini kan nantinya biar bisa tercapai. Nah berarti untuk merangkum semuanya jadi apa nih pemerintah langkah-langkah strateginya biar nanti tadi disebutkan defisit cukup di awal tahun aja dan nanti setelah itu jangan sampai terjadi lagi gitu. Nah, ya sebetulnya tadi saya sudah sebutkan, tapi saya ulang lagi ya. Pertama adalah diusahakan bahwa belanja itu dilakukan secara efektif, ya, dan berkualitas. Jangan ada yang bocor. Itu dulu yang paling penting. Karena kalau efektif belanjanya, dia akan menciptakan pertumbuhan dan kemudian akan menciptakan revenue lagi, pendapatan. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus lihat bahwa hubungan pertumbuhan dengan pendapatan itu harus terjadi. Jadi artinya pertumbuhan kita itu adalah pertumbuhan yang berkualitas, yang income-nya itu kita harapkan di atas PTKP. Kalau di bawah PTKP yang muncul atau informal sektor yang muncul, maka penerimaan kita pun tidak akan naik. Nah, itu yang menjadi yang kedua. Yang ketiga adalah tax reform. Jadi reform harus dilakukan supaya tadi banyak yang belum bayar pajak itu, yang tidak patuh melalui core tax, melalui digital tax, itu diperbaiki. Itu nomor 3. Kalau itu tidak bisa dilakukan lagi semuanya, nah itu yang kita katakan tadi, kalau terpaksa, ya udah cut spending. Oke. Atau satu lagi adalah tambah lagi ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan swasta atau PPP, ya, public private partnership. Itulah kira-kira 5 yang saya lihat
yang bisa menjadi patokan ke depan. Tapi jangan langsung cut spending, itu mungkin terpaksa dilakukan sesudah nanti, nggak tahu saya, kalau memang ya apa yang saya sebutkan tiga di awal itu tidak bisa dicapai, mau tidak mau harus dilakukan itu supaya defisitnya tidak terlampau besar gitu loh. Ya, evaluasi belanjanya, evaluasi spending MBG juga mungkin ya Pak Raden ya, Harus apakah bisa efektif, tetap jangan bocor produktif? gitu ya. Betul. Pak, ada opsi juga pengambilan utang nggak Pak? Berarti penambahan utang? eh Begini, kalau itu kan sudah ada di dalam setiap, kalau memang budget defisit kita di bawah 3%, katakan sekarang pemerintah mentargetkan 2,68% kan di tahun 2026 ini. Ya, itu kan sudah ditargetkan bahwa pembiayaan dari pasar itu sekitar dari hutang itu 689 triliun tambahan baru. Di samping itu dia juga harus refinancing, ya, membayar hutang kembali yang jatuh tempo. Jadi dua-duanya itu kalau nggak salah sekitar 1.400 1.500 triliun. Itu jumlah yang besar sekali. Kalau tambah lagi ke pasar, maka yang terjadi kita bisa di corner oleh pasar. Karena dilihat, pemerintah ini oh tidak disiplin ini. Kalau begitu, kalau mereka mau mencari utangan lagi, kita naikkan deh suku bunganya, katanya. Kan jadi Hmm. beban lagi ke masa yang akan datang, gitu loh. Jadi itu yang disebutkan disiplin fiskal itu di situ. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai pasar melihat signal, kelihatannya pemerintah akan menambah hutang lebih ini. Nah, kalau itu yang terjadi, mereka menambah hutang, maka mereka akan meminta yieldnya atau kuponnya lebih tinggi lagi. Nah, kalau itu yang terjadi, bukan hanya pemerintah yang kena, karena kupon yang diberikan oleh pemerintah untuk membayar hutang, itulah patokan dari seluruh kita. Misalkan di Indonesia ini, kalau meminjam hutang, kan berdasarkan patokan itu. Hmm. Nggak bisa kita pinjam hutang lebih rendah dari kupon yang dibayar pemerintah, kan? Oke, jadi bukan opsi yang terbaik juga begitu ya Untuk untuk nambah pilihan hutang bukan tersebut. opsi yang terbaik. Itu paling, paling, paling terakhir. Itu pun Oke. yang saya katakan tadi dengan catatan bahwa kita melakukan spending yang sangat jelas untuk tujuan yang sangat produktif. Seperti yang saya katakan tadi, apakah untuk infrastruktur, apakah untuk teknologi gitu loh. Tapi tidak boleh bocor, itu intinya. Baik, berarti kita akan lihat lagi nih laporan di bulan berikutnya ya. Sudah akan Ya, sejauh mana nih produktivitas dari spending yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih banyak Pak Raden untuk segala insights-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan topik-topik lainnya Pak Raden ya. Dan demikian Conomis kali ini, sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.